Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih ibadah bab 3 untuk kelas 12 dengan tema hudud dan diat. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari hudud. Hudud merupakan suatu peraturan yang membatasi undang-undang Allah. Kata hudud adalah bentuk dari jamak dari had. Secara bahasa, had berarti cegahan, penekanan, atau larangan. Secara istilah syara, hudud ialah batasan-batasan atau ketetapan-ketetapan yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala terkait hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar larangan-larangan tertentu, seperti zina, mendakwah zina, pencurian, merampok, dan memberontak atau bughod. Dasar dari hukum hudud, yaitu dalil yang menjadi dasar hudud diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Tegakkanlah hukuman-hukuman dari Allah pada kerabat dan lainnya, dan janganlah kecaman orang yang suka mencela mempengaruhi kamu dalam menegakkan hukum-hukum Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari hudud. Yang pertama yaitu asas legalitas. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 15 dijelaskan bahwa sebagai pembuat syariat tidak akan memberi sanksi kepada manusia sebelum Rasulnya untuk menerangkan peraturan-peraturan yang wajib mereka taati. Yang nomor 2 yaitu asas tidak berlaku surut. Maksud dari asas tidak berlaku surut adalah hukum pidana itu berlaku bagi tindak pidana yang terjadi setelah hukum pidana itu ditetapkan. Hukum pidana tidak boleh berlaku ke belakang, yakni kepada perbuatan yang belum ada peraturannya. Yang selanjutnya yaitu asas kesamaan di hadapan hukum. Menurut syariat Islam, semua orang di hadapan hukum adalah sama dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu asas praduga tak bersalah. Jika asas legalitas mengatakan tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu, maka asas praduga tidak bersalah merupakan konsekuensi dari asas legalitas tersebut. Yang terakhir yaitu asas tidak sahnya hukum karena keraguan. Syariat Islam menetapkan bahwa seseorang itu harus diyakini oleh melakukan tindak pidana sebelum dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, jika ada keraguan dalam perbuatan yang dilakukan, maka hukuman tidak boleh dilaksanakan. Selanjutnya ada macam-macam dari hudud. Yang pertama yaitu zina. Secara bahasa, zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan atau perkawinan yang sah. Jumhur, kebanyakan ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dari dosa besar. Pelaku zina dapat dikenai hudud. Penerapan hudud bagi yang melakukan perbuatan zina dapat dilaksanakan jika tertuduh diyakini benar-benar telah melakukan perzinaan. Dalam kajian fikih, zina dibedakan menjadi dua macam, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Had atau hukuman yang diberikan kepada pezina muhsan adalah rajam atau dilempari batu sampai mati.
Selanjutnya yaitu zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Had atau hukuman bagi pezina ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 100 tahun lamanya. Macam-macam hudud yang kedua yaitu menuduh zina atau qadzaf. Qadzaf berarti melempar tuduhan berzina. Menuduh berzina merupakan salah satu dosa besar. Seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina harus mendatangkan 4 orang saksi yang memiliki kriteria yaitu muslim, dewasa, berakal sehat, adil, lagi bebas dari tekanan. Macam-macam hudud yang ketiga yaitu meminum minuman keras. Segala sesuatu yang dikonsumsi, baik makanan atau minuman, yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal, bisa disebut sebagai khamar atau minuman keras. Sebagaimana fuqaha telah sepakat akan haramnya khamar. Mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya wajib dikenai hukuman atau had, baik yang mengonsumsi sedikit ataupun banyak. Jumhur ulama berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had orang yang meminum minuman keras yaitu sebanyak 80 kali. Yang selanjutnya yaitu hukuman dari mencuri. Hukum mencuri adalah haram dan dosa besar. Diterangkan dalam Al-Quran apabila sudah jelas bahwa pencurian telah dilakukan seseorang, wajib dilaksanakan had atasnya, yakni berupa hukuman potong tangan. Diterangkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38, yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Macam-macam dari hudud yang kelima yaitu menyamun, merampok, dan merompak atau qat'iu at-tariq. Menyamun, merampok, dan merompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan kekerasan. Perbuatan merampas harta sama dosanya dengan mencuri, bahkan lebih besar, sebab di dalamnya terdapat unsur had dari praktik penyamun, perampok, dan perompak dijatuhkan sesuai apa yang dijatuhkan, yaitu 1. Jika mengambil harta dan membunuh korbannya, hadnya adalah dihukum mati, kemudian disalib. Yang kedua, jika membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya, hadnya adalah dihukum mati. Yang ketiga, jika mengambil harta tetapi tidak membunuh, hadnya dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang. Misalnya tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kanan dengan kaki kanan. Jika tidak mengambil harta dan tidak membunuh, misalnya tertangkap sebelum berbuat sesuatu atau memang sengaja hanya menakut-nakuti saja, maka hadnya adalah dipenjarakan atau diasingkan. Yang terakhir yaitu bughat. Bughat berasal dari kata dasar bagha, artinya aniaya, durhaka, atau melampaui batas.
Bughod menurut istilah adalah tindakan makar, perlawanan, atau pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok orang Islam yang telah keluar dari jamaah melawan imam atau pemerintahan yang sah atau khalifah yang adil dengan tujuan untuk melepaskan diri dari kekuasaan khalifah. Bughod dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang Islam yang menolak taat kepada negara, menolak menunaikan kewajiban-kewajiban mereka sebagai warga negara, serta melakukan sendiri urusan pemungutan keuangan pelaksanaan hukum. Bughod merupakan terminologi Islam dan hanya dapat diterapkan dalam negara Islam. Jika bughod dimasukkan dalam terminologi umum, dapat disejajarkan dengan istilah pemberontak, yakni pemberontak yang dilakukan sekelompok warga negara yang menentang dengan mengangkat senjata terhadap pemerintah yang sah dan berusaha memisahkan diri dari pemerintah pusat. Menurut Al-Quran, pelaku pemberontakan wajib diperangi agar berhenti. Hal ini dinyatakan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, yang artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu didamaikan antara keduanya. Tapi, kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu bukan diperangi sampai surut kembali kepada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Suatu tindakan dikatakan bughod apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama yaitu adanya upaya yang bersifat kolektif. Yang kedua, memiliki kekuatan atau senjata. Yang ketiga, adanya pembangkangan terhadap penguasa yang sah dalam suatu negara yang berdasar Islam. Yang nomor 4 yaitu adanya dasar alasan yang kuat, yaitu ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Menurut Al-Quran, pelaku pemberontakan wajib diperangi agar berhenti. Hal ini dinyatakan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 tadi. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita tentang hudud di bab 3 ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.